Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Guru Online. Baik, kali ini Guru Online akan membahas tentang soal-soal pedagogik. Jadi kalau kemarin kita sudah banyak membahas tentang tryout SKB Bahasa Indonesia, dalam waktu ini kita akan membahas secara umum tentang pedagogik. Jadi ini bisa dipelajari untuk calon ASN keguruan semua jurusan. Oke, kita mulai ke soal yang pertama. Guru sebagai pendidik harus mengenali karakteristik perkembangan peserta didik dari segi fisik agar bisa lebih memahami situasi pembelajaran di dalam kelas. Tujuannya adalah apabila ada situasi yang tidak diharapkan suatu saat terjadi, maka guru akan lebih bisa memahami situasi tersebut. Jika situasi sudah dapat dikuasai, maka proses pembelajaran diharapkan agar lebih lancar dan tujuan akan tercapai. Adapun yang termasuk dalam perkembangan fisik peserta didik, kecuali A. Perkembangan otot, B. Perkembangan sistem saraf, C. Perkembangan hati, D. Perkembangan kelenjar endoktrin, atau E. Perkembangan struktur fisik. Silahkan dicoba dijawab terlebih dahulu. Oke, sudah. Jawabannya adalah C. Perkembangan hati, karena terkecuali ya. Jadi yang bukan perkembangan fisik adalah perkembangan hati. Oke, penjelasannya adalah berkaitan dengan perkembangan fisik, Coughlin dan Thomson menjelaskan bahwa perkembangan fisik individu meliputi 4 bagian, yaitu otot-otot yang berpengaruh terhadap perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik, yang kedua sistem saraf, yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi, dan yang ketiga adalah kelenjar endoktrin, yang menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru, seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Dan yang keempat ada struktur fisik atau struktur tubuh yang meliputi tinggi badan, berat badan, dan proporsi. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Pak Dema sangat memahami karakteristik siswa-siswinya karena siswa-siswinya sering menunjukkan sikap kurang antusias setiap kali diskusi kelompok. Kali ini Pak Dema melakukan kebijakan yang berbeda dari biasanya. Pak Dema membentuk kelompok-kelompok kecil terdiri atas 4-5 siswa yang heterogen, terdiri atas putra dan putri. Ternyata upaya Pak Dema ini berhasil. Tiap-tiap kelompok menjadi lebih antusias berdiskusi. Keberhasilan Pak Dema tersebut disebabkan adanya perkembangan fisik anak pada bagian A. Kelenjar eksostrin, B. Hormon testosteron, C. Kelenjar endoktrin, D. Struktur fisik, atau E. Perkembangan rasa. Ini tadi sudah ada penjelasannya di nomor 1. Silahkan dicoba dijawab untuk mengasah ingatannya kembali. Oke, jawabannya adalah C. Kelenjar endoktrin. Kelenjar endoktrin menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru seperti pada usia remaja, berkembang perasaan senang untuk aktif dalam suatu kegiatan yang sebagian anggotanya terdiri atas lawan jenis. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Kemampuan anak untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah merupakan bagian dari perkembangan A. Perkembangan kognitif, B. Perkembangan sosial, C. Perkembangan emosional, D. Perkembangan moral,
atau E. Perkembangan spiritual? Oke, silakan dijawab. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah A. Perkembangan kognitif. Jadi kognitif atau pemikiran adalah istilah yang digunakan oleh ahli psikologi untuk menjelaskan semua aktivitas mental yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, ingatan, dan pengolahan informasi yang memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan, memecahkan masalah, dan merencanakan masa depan, atau semua proses psikologis yang berkaitan bagaimana individu mempelajari, memperhatikan, mengamati, membayangkan, memperkirakan, menilai, dan memikirkan lingkungannya. Oke. Kita masuk ke soal nomor 4. Penalaran prakonvensional, penalaran konvensional, dan penalaran pasca konvensional pada peserta didik termasuk ke dalam tahapan perkembangan A. Kognitif, B. Sosial, C. Moral, D. Emosional, atau E. Interaksional. Oke, silakan dijawab. Dan jawabannya adalah C. Moral. Oke. Teori Kolbe menekankan bahwa perkembangan moral didasarkan terutama pada penalaran moral dan berkembang secara bertahap, yaitu penalaran prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Oke, kita masuk ke soal nomor 5. Faktor sentral yang mempengaruhi perkembangan kognitif adalah A. Faktor keagamaan dan emosional, B. Didikan orang tua dan faktor keagamaan, C. Gaya pengasuhan dan emosional, D. Lingkungan dan perasaan, E. Gaya pengasuhan dan lingkungan. Oke, silakan dijawab. Jawabannya adalah E. Gaya pengasuhan dan lingkungan. Pengasuhan merupakan cikal bakal perkembangan kognitif karena ketika anak diasuh secara tidak sesuai dengan semestinya, ini akan berakibat pada perkembangan kognitif anak, bahkan pada perkembangan mental anak tersebut. Lingkungan pun sangat berpengaruh pada perkembangan kognitif. Semakin buruk lingkungan maupun pergaulan seseorang, maka memungkinkan pengaruh lingkungan pada perkembangan kognitif anak semakin besar pengaruh buruknya pula. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Seorang guru berusaha untuk memberikan pembelajaran yang variatif kepada peserta didiknya. Dia ingin seluruh peserta didiknya berkembang sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didiknya. Kegiatan yang harus dilakukan guru agar terpenuhi harapannya tersebut adalah A. Mendata bekal awal yang dimiliki oleh siswa masing-masing peserta didiknya, B. Mempersiapkan rancangan pembelajaran sesuai dengan keinginan guru, C. Membuat media pembelajaran yang mendukung pembelajarannya, D. Mengumpulkan berbagai sumber belajar sesuai keinginan guru, E. Membuat media dan sumber pembelajaran yang mendukung. Oke, silakan dijawab terlebih dahulu. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah A. Mendata bekal awal yang dimiliki oleh masing-masing peserta didiknya. Jadi penjelasannya adalah identifikasi bekal ajar awal peserta didik bertujuan untuk yang pertama, memperoleh informasi yang lengkap dan akurat berkenaan dengan kemampuan awal peserta didik sebelum mengikuti program pembelajaran. Yang kedua, menyeleksi tuntunan, bakat, minat, kemampuan, serta kecenderungan peserta didik berkaitan dengan pemilihan program pembelajaran tertentu yang akan diikuti mereka. Yang ketiga,
menentukan desain program pembelajaran atau pelatihan tertentu yang perlu dikembangkan sesuai dengan kemampuan awal peserta didik. Oke. Kita masuk ke soal nomor 7. Salah satu faktor internal yang memengaruhi potensi intelektual peserta didik adalah motivasi intrinsik. Hal-hal yang termasuk faktor motivasi intrinsik adalah A. Budaya dan kebiasaan, B. Harmonisasi keluarga, C. Daya tarik integrasi, D. Sifat positif dan kreatif, atau E. Daya tarik dan kebiasaan. Oke, jawabannya adalah D. Sifat positif dan kreatif. Jadi menurut Arden, motivasi intrinsik meliputi dorongan ingin tahu, sifat positif dan kreatif, keinginan mencapai prestasi, dan kebutuhan untuk menguasai ilmu dan pengetahuan yang berguna bagi dirinya. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah faktor yang datang dari luar individu, tetapi memberi pengaruh terhadap kemauan belajar peserta didik. Oke, kita masuk ke soal nomor 8. Status pengetahuan dan keterampilan peserta didik sekarang untuk menuju ke status yang akan datang yang diinginkan guru agar tercapai oleh peserta didik merupakan konsep dasar dari A. Proses awal, B. Kemajuan belajar, C. Bekal awal, D. Capaian belajar, atau E. Potensi belajar. Oke, jawabannya adalah C. Bekal awal. Bekal ajar awal peserta didik ini dapat juga diartikan sebagai kemampuan awal adalah kemampuan yang telah diperoleh peserta didik sebelum dia memperoleh kemampuan yang baru. Kemampuan awal menunjukkan status pengetahuan dan keterampilan peserta didik sekarang untuk menuju ke status yang akan datang yang diinginkan guru agar tercapai oleh peserta didik. Dengan kemampuan ini dapat ditentukan dari mana pengajaran harus dimulai. Oke, kita masuk ke soal nomor 9. Cara yang paling tepat dan akurat yang digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik yang bersumber dari faktor sosial adalah A. Brainstorming, B. Wawancara, C. Angket, D. Sosiometri, atau E. Tes awal. Oke, sudah dijawab. Dan jawabannya adalah D. Sosiometri. Oke, analisis sosiometris adalah cara yang dapat digunakan untuk menemukan siswa yang diduga mengalami kesulitan penyesuaian sosial. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Ani mengalami kesulitan belajar terkait penglihatannya yang sedikit kurang jelas. Berdasarkan gejala tersebut, maka upaya yang paling tepat dilakukan guru adalah A. Sebaiknya diistirahatkan di rumah, B. Bantuan penggunaan alat peraga pelajaran dan media belajar, C. Memberikan motivasi ekstrinsik dan intrinsik agar hasil belajar memuaskan, D. Mengarahkan untuk menempati posisi tempat duduk bagian depan, E. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Oke. Ini seperti soal TKP ya. Seperti soal TKP sepertinya bisa dinalar, tetapi ternyata ada panduannya gitu. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah D. Mengarahkan untuk menempati posisi tempat duduk bagian depan. Sebetulnya kalau jawabannya tadi dinalar juga sepertinya bisa karena matanya tidak terlalu jelas atau ada terjadi sedikit permasalahan di gangguan indera penglihatannya, maka ya sudah seharusnya guru menempatkan posisi siswi tersebut ke bagian depan supaya tampak lebih jelas. Tetapi
di sisi lain ternyata bukan hanya sekedar dinalar atau kita logikakan seperti itu saja, tetapi ada panduan resminya, yaitu cara mengatasi kesulitan belajar berdasarkan gejala yang teramati dan faktor penyebab kesulitan belajar. Maka upaya yang dilakukan guru antara lain, yang pertama adalah tempat duduk siswa, yaitu apabila anak mengalami kesulitan pendengaran atau penglihatan. Lalu yang kedua adalah gangguan kesehatan anak, yaitu yang mengalami gangguan kesehatan sebaiknya diistirahatkan di rumah dengan tetap memberinya bahan pelajaran dan dibimbing oleh orang tua dan keluarga lainnya. Ini kalau sakit ya. Yang ketiga adalah program remedial siswa yang gagal mencapai tujuan pembelajaran akibat gangguan internal, perlu ditolong dengan melaksanakan program remedial. Yang keempat, bantuan media dan alat peraga. Ini digunakan jika kesulitan belajar itu timbul karena materi pelajaran bersifat abstrak sehingga sulit dipahami siswa. Jadi kalau yang materi pembelajarannya tak bisa dilihat langsung atau terlalu sulit, ini harus menggunakan media dan alat peraga supaya mudah dipahami. Lalu suasana belajar yang kondusif dan motivasi orang tua di rumah. Oke, ini didapatkan dari modul pedagogik dari Kemdikbud ya. Oke, sekian saja tryout tentang 10 soal pedagogik. Semoga hasilnya tadi ketika sudah mencoba atau ketika Anda mencoba, semoga jawabannya banyak yang betul atau betul semua malahan gitu kan. Oke, terima kasih telah mampir ke channel YouTube ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe supaya tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.